Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024, Ye Chen menyakitiku. Bab 7396 sampai bab 7400, hati Steve hancur saat ini. Tetapi Howard telah mendengar Helena mendukung Steve, dan berada dalam keadaan emosi dan rasa bersalah terhadap putranya. Jadi dia tidak berpikir putranya akan memiliki pikiran yang berbahaya. Melihat seluruh otak Steve mengalami korsleting total, dia mengira putranya terlalu bersemangat, jadi dia segera melangkah maju dan memeluknya, menepuk pundaknya dan berkata, "Terima kasih, anak baik, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku." Steve yang dipeluk oleh Howard berbaring di bahu Howard dan menatap Helena dengan mata merah penuh keraguan. Helena tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Rothschild, masih ada yang harus saya lakukan. Jadi saya akan mengambil langkah pertama agar saya tidak menunda cinta mendalam Anda sebagai ayah dan anak." Howard berkata dengan cepat, "Cepat, Steve, pergi dan berikan hadiah kepada Yang Mulia." Ketika Steve mendengar ini, dia berkata pada dirinya sendiri, "Saya hanya akan mencari kesempatan untuk bertanya kepada Helena apa yang sedang terjadi." Jadi dia segera berkata, "Baiklah ayah, saya akan pergi mengantar Yang Mulia Ratu pergi." Setelah itu, dia menahan amarahnya dan berkata kepada Helena, "Tolong, Yang Mulia Ratu." Helena mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Howard. "Tuan Rothschild, saya pergi dulu, saya berharap dapat bertemu Anda lagi." Howard berkata dengan hormat, "Saya berharap dapat bertemu Anda lagi, Yang Mulia Ratu." Steve sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia memaksakan diri untuk membawa Helena keluar dari koridor rumah sakit. Ketika dia naik lift ke lantai paling atas, dia melihat tidak ada orang lain di sekitarnya, dan dia tidak bisa, mau tidak mau bertanya, "Helena, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang terjadi? Apakah kamu sengaja menyakitiku?" Helena tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Steve, saya telah menyembuhkan ayah Anda. Tetapi alih-alih berterima kasih kepada saya, Anda malah mengatakan bahwa saya telah menyakiti Anda. Bagaimana ini bisa merugikan Anda?" Steve menggeram, "Kamu tahu bahwa aku akan mengambil alih sebagai kepala keluarga, tetapi kamu datang ke sini untuk menyembuhkan ayahku saat ini. Apa yang kamu lakukan untuk menyakitiku? Katakan padaku, apa niatmu?" Helena mengangkat bahunya dan bertanya kepadanya, "Apa, aku menyembuhkan ayahmu, tapi malah melukaimu? Kamu berdoa kepada Tuhan agar ayahmu sembuh, dan Tuhan memintaku untuk membantumu mewujudkan keinginanmu. Kamu tidak berterima kasih padaku. Tapi bukankah terlalu kontradiktif untuk bertanya mengapa aku menyakitimu?" Steve berteriak dengan marah, "Sejujurnya, saya sama sekali tidak berdoa kepada Tuhan." Saat dia berbicara, Steve tiba-tiba bergumam, "Oh, saya tahu." Saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa Helena selalu bekerja untuk Ye Chen. Mau tak mau dia diam-diam berpikir, Ye Chen perlu mengirim si Fang Bao Zuang ke Kanada. Hanya dengan satu panggilan telepon, Helena bergegas ke Kanada dengan tergesa-gesa. Ye Chen perlu mengirim Peter Zhou kembali ke Tiongkok,
Jadi Helena segera memasukkannya ke dalam tim kunjungannya dan bersiap untuk membawanya kembali ke Eropa Utara secara diam-diam. Saya pergi memohon pada Ye Chen dan memintanya untuk membantu Helena datang mengunjungi lelaki tua yang menderita stroke untuk menyoroti kemampuan saya. Helena segera bergegas. Kalau begitu, Helena menyembuhkan orang tua itu pasti atas instruksi Ye Chen. Ye Chen lah yang menyakitiku. Memikirkan hal ini, Steve bertanya kepada Helena dengan marah, kenapa Marvin melakukan ini padaku? Helena tersenyum tipis dan berkata, Tuan Ye menyelamatkan ayahmu, mungkin karena wajahmu. Lagi pula, kamu juga teman Tuan Ye. Bukankah normal jika dia membantu ketika ayah temannya sakit? Steve hampir menangis karena marah. Dia menggaruk dengan jari gemetar dan berkata dengan marah, jika kamu adalah orang lain, aku akan percaya. Tapi aku pasti tidak akan percaya. Ye Chen, dialah yang merancang pukulan ayahku. Helena tersenyum dan berkata, saya melihat masalah ini secara objektif sebagai pihak ketiga. Menurut saya tidak ada yang salah dengan Tuan Ye. Sebagian besar alasan ayah Anda terkena stroke adalah karena si Fang Baozu tiba-tiba kembali ke Tiongkok. Tetapi jika saya tidak melakukannya, jika saya ingat dengan benar, Tuan Steve seharusnya mengirim si Fang Baozuang keluar dari New York, bukan? Wajah Steve menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru menggerakkan tangannya dan berbisik dengan panik, Yang mulia, mohon jangan katakan omong kosong seperti itu. Helena berpura-pura bodoh dan berkata, apakah saya salah? Saya ingat sepertinya seperti ini. Bukankah si Fang Baozuang dan Tuan Zhou Peter Zhou dikirim ke Kanada dengan helikopter Anda? Jika masalah ini dilakukan oleh Rothschild, Tuan tahu. Berhenti bicara, Steve dengan cepat mengangkat tangannya, nadanya melunak dalam sekejap, dan berseru, Yang mulia, tolong berhenti membicarakan masalah ini. Jika tersiar kabar, saya akan benar-benar kacau. Saat dia berbicara, dia menggunakan kepanikannya untuk akhirnya mengetahui rencana Ye Chen, dan berpikir dalam hati, Ye Chen, bajingan ini harus berpikir bahwa jika saya berhasil naik tahta hari ini dan menjadi Rothschild, kepala keluarga yang baru pasti akan merobek perjanjian sebelumnya dengannya, dan efek jera si Fang Baozuang dan Zhou Peter terhadap saya secara bertahap akan melemah oleh saya. Jadi dia meminta Helena untuk datang dan menyembuhkan penyakit orang tua itu. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan gigi terkatup. Ye Chen, bajingan ini, meskipun usianya masih muda dan seleranya buruk, dia masih memiliki mata yang bagus untuk menilai orang. Pada saat ini, Helena di samping menghiburnya, Tuan Rothschild, Anda tidak perlu terlalu pesimis. Mungkin Tuan Rothschild yang tua akan menyerahkan posisi patriark kepada Anda sesuai kesepakatan. Steve tersenyum pahit. Siapa di dunia ini yang lebih mengenal ayah saya daripada saya? Kecuali dia menjadi Presiden Amerika Serikat hari ini, tidak mungkin dia bisa mewariskan posisi patriark kepada saya. Helena tersenyum dan berkata, bahkan jika dia tidak menyerahkan tahta kepadamu, dengan dukunganku barusan, dia pasti akan memperjelas identitas ahli warismu dan membuat orang lain kehilangan kesempatan untuk bersaing. Selama kamu menunggu dengan tenang, satu hari kamu bisa menjadi pemimpin klan. Steve bertanya balik, kalau begitu lain kali orang tua itu sakit, Ye Chen, oh tidak, Tuan Ye,
apakah dia masih akan meminta Anda mengirimkan obat ajaib itu? Helena mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak bisa memastikannya. Saya mengikuti petunjuk Tuan Ye dalam segala hal. Saya akan melakukan apapun yang dia minta. Jika dia meminta saya untuk memberikan obat ajaib, saya akan memberikan obat ajaib tersebut. Obat ajaib. Dia minta saya untuk memberikan racun, dan saya akan memberikan racun." Steve memandang Helena dan bertanya dengan heran, "Yang mulia Ratu, Anda juga Ratu Eropa Utara yang dihormati oleh jutaan orang, bahkan ayah saya harus bersikap sopan ketika melihat Anda. Mengapa Anda harus bersikap sopan untuk menuruti kata-kata Tuan Ye?" Helena berkata dengan tenang, "Saya menjadi ratu untuk keluarga saya dan balas dendam. Sekarang tujuan saya telah tercapai. Jika Tuan Ye meminta saya untuk mengumumkan pengunduran diri saya besok pagi, saya akan menyerahkan mahkota kepada orang lain tanpa ragu-ragu. Ratuin mataku, karakternya tidak 1/1000, atau bahkan 1/10.000, sebaik Tuan Ye." Sial, Steve sangat tidak berdaya dan menghela nafas. Tuan Ye memang sangat cakap, Ratu Nordik yang terkenal bahkan rela menyerahkan tahtanya untuknya. Sungguh menakjubkan. Helena tersenyum dan berkata, "Tuan Rothschild, saya punya beberapa nasihat pribadi. Saya ingin tahu apakah Anda ingin mendengarkannya?" Steve berkata, "Yang mulia, tolong beritahu saya." Helena berkata, "Anda tetap harus setulus mungkin di hadapan Tuan Ye. Yang terjadi hari ini mungkin dia merasa Anda tidak tulus. Jadi dia mengambil keputusan ini. Lagi pula, jika hari ini ayahmu mengurungmu sebagai ahli waris, jangan merasa nyaman, karena mungkin lain kali ayahmu membutuhkan obat mujarab. Itu bukan dariku, tapi dari salah satu dari banyak saudaramu. Pada saat itu, kamu akan menjadi sangat pasif." Bersambung.